dari seluruh saham dengan hak suara yang sah, yaitu sejumlah 991.660. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi paparan yang telah disampaikan oleh Bapak Irianto Santoso selaku Presiden Direktur, dan selanjutnya kita akan langsung memasuki sesi tanya jawab. Seperti yang tadi sudah kami sampaikan di awal acara, bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilakan untuk disampaikan melalui fitur kolom Q&A yang tersedia di platform Zoom ini. Dan kita sudah banyak sekali yang bertanya. Dari Bapak Eko Budi P, izin bertanya untuk yang pertama, mohon guidance untuk proyeksi revenue dan EBITDA full year 2022. Kemudian yang kedua, untuk new four-wheel production site khusus suspension member, bisa diinfokan proyeksi persen net profitnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana proyeksi full year 2022 untuk revenue dan EBITDA dari Dharma Kyungshin Indonesia pasca penjualan Hyundai Creta dan Stargazer. Kemudian berapa target yearly revenue-nya. Kemudian yang terakhir, bagaimana sales 3W Power Ace, apakah sesuai dengan ekspektasi? Ya, banyak sekali pertanyaannya, dan langsung saya berikan kepada Pak Irianto, mungkin mau menjawab, kami persilahkan. Terima kasih Pak Eko. Pertanyaannya sih sebaris-sebaris, jawabnya yang susah. Oke. Untuk proyeksi revenue dan EBITDA rasanya akan sesuai dengan target kita di awal tahun. Pada waktu di awal tahun atau waktu RUPS, kita memang sudah pernah mencanangkan bahwa revenue kita ingin tumbuh at least di 20%. Jadi kalau kira-kira tahun lalu adalah 2,9 triliun secara konsolidate, dan kita pada waktu itu memang sudah men-set target kita untuk tumbuh revenue-nya paling tidak di 20%. Kalau saat ini sampai September juga sudah 2,9 triliun, ada Oktober, November, dan Desember, di mana kita melihat bahwa kita mungkin akan melebihi dari target kita. Jadi target minimal di growth di 20%, kalau 20% itu berarti 1/5, 600, 2,9, 3,5, kurang lebih begitu. Jadi itu adalah target yang kita sudah canangkan di awal tahun. Demikian juga dengan EBITDA, karena profitability kita juga kita sudah targetin pada waktu itu di awal tahun atau di waktu selesai di RUPS. Kita mentargetkan pada saat itu adalah profitability growth kita itu paling tidak di 50%, di mana cara menghitungnya adalah tahun lalu kita profitnya adalah sekitar 308 miliar, kemudian dikurangi dengan, karena tahun lalu kita ada menjual fixed asset, yaitu pabrik dan tanah di Balaraja, pabrik kita yang sudah tidak kita gunakan lagi, di mana kita mendapatkan profit dari penjualan tanah tadi 93 miliar. Jadi sebetulnya profit yang dihasilkan dari bisnis, core bisnis kita tahun lalu adalah 215 miliar. Dan pada saat itu di awal tahun kita mempunyai target untuk tahun ini supaya bisa growth at least 50%. Kalau 50% dari 215 kan kira-kira 100-an miliar, jadi artinya kita mentargetkan profit kita di atas 300 miliar tahun ini dari core business kita. Nah, kalau kita lihat tadi di paparan tadi, sampai September kita sudah profit 250 miliar sekian, itu masih ada Oktober, November, dan Desember, rasanya akan melebihi dari ekspektasi kita. Karena kita lihat bahwa di September sendiri profit kita paling tidak sekitar 40-an miliar. Jadi kalau selama
kalau Oktober, November, Desember diambil rata-rata sama dengan September aja, ya kurang lebih sekitar itu deh gitu loh. Jadi tambahan kurang lebih seperti September kali 3. Kalau nggak mau kali 3 karena Desember libur, seminggu terakhirnya ya kali 2,5 deh gitu loh. Jadi paling enggak ya ada tambahan sekitar 100 kalau melihat hitungan dengan pakai yang September kemarin. Jadi kurang lebih begitu. Sedangkan untuk new four wheel production site khususnya suspension member bisa diinfokan proyeksi persen net profitnya. Karena kita masih hitung-hitungan kalau yang ini dan masih banyak hal yang masih mesti kita consider. Ya paling nggak sama lah ya dengan kalau bicara GP ya mungkin sama dengan four wheel yang sekarang ya kurang lebih di sana lah gitu loh. Kemudian tadi yang ini full year 2022 untuk revenue dan EBITDA dari Dharma Kyungsin Indonesia pasca penjualan. Nah ini yang jadi susah nih saya jawabnya. Kenapa? Karena Dharma Kyungsin Indonesia itu kan customernya cuma satu nih. Jadi kalau revenue-nya mungkin oke lah. Revenue mungkin tadi udah disampaikan dari joint venture yang joint venture itu kan totalnya 800-an gitu loh. Sampai September. Jadi bisa diperkirakan mungkin berdua saya jawab aja sekalian sama Sankei Dharmanya deh. Berdua itu mungkin sampai akhir tahun total penjualannya sekitar 1, sekian lah gitu lah triliun rupiah. Nah untuk Dharma Kyungsin sendiri ya karena mereka kereta start di Januari dan Stargazer di Juli ya mungkin kurang lebih sekian persennya lah dari total tadi. Jadi ini agak susah-susah juga jawabnya soalnya. Kemudian untuk sales 3 wheels Power S is good. Kebetulan kita banyak dapat project khususnya dari pemerintah, khususnya dari misalnya contoh dari Departemen Pertanian dan sebagainya, di mana di kuartal keempat ini justru melebihi ekspektasi kita. Memang dari Januari sampai Septembernya penjualan kita di bawah ekspektasi kita karena memang mungkin sebagai merek baru kita masih di awal kita mungkin terlalu berani juga sih naruh targetnya. Padahal kita harus mempersiapkan banyak infrastrukturnya. Tapi kita belajar dari situ, akhirnya di kuartal keempat itu melebihi ekspektasi kita. Jadi it's good lah buat di Power S dan mungkin tahun depan juga akan jauh lebih baik lagi. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Baik, kemudian dari Amalia Harian Kontan, untuk yang pertama PT Dharma Polymetal Tbk siap menyambut ekosistem kendaraan listrik. Kemudian ya, siap. Kan ditanya siap. Kemudian saat ini sedang mengembangkan spesifikasi produk apa saja untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik? Oke, jadi begini, untuk EV itu diperlukan sebetulnya bagaimana mengurangi yang nomor satu ya. Bedanya EV dengan internal combustion engine itu adalah bahwa bodi kendaraan di EV itu harus dibuat jauh lebih ringan. Kenapa? Karena sebagai kompensasi terhadap beratnya berat baterai. Kalau di internal combustion engine kan tidak diperlukan baterai yang besar, cukup baterai yang ditaruh di ruang engine. Nah, kalau kita lihat misalnya Tesla 3 atau Ioniq 5 yang ada di Indonesia, itu kira-kira berat total kendaraan termasuk baterai itu kira-kira 1.500 kg. Ini saya bulet-buletin aja angkanya ya, 1.500 kg. Berat baterainya sendiri itu 400 sampai 500 kg. Jadi kurang lebih sepertiga dari berat kendaraan itu adalah berat di baterainya.
Nah, kalau kita bandingkan dengan mobil internal combustion engine, mobil bensin konvensional yang let's say yang 1500 cc, itu berat kendaraannya kira-kira sama. Tapi berat engine-nya itu hanya 170 kg berat mesinnya. Ditambah berat dari gearboxnya, transmission, set itu kira-kira 70 kg. Jadi total hanya sekitar 240-220 kg lah. Jadi itu hilang diganti motor listrik plus baterai. Nah baterainya sendiri masalahnya 500 kg. Kalau bodi kendaraannya nggak dibuat lebih ringan, kan kalau tadi balik ke mobil 1500, kalau berat engine sama transmisi let's say 225, 250 dari 1500, itu kan berarti berat kendaraan lebihnya itu 1250. Nah kalau 1250 kemudian ditambah berat baterai yang 500 kg, itu artinya 1750. Nah untuk menggerakkan kendaraan dengan berat 1,7 ton, 1750, akhirnya akan dibutuhkan baterai yang lebih besar lagi. Nah kalau baterainya lebih besar lagi, berat baterainya lebih berat lagi. Itulah. Jadi itu yang kita siapkan. Antara lain misalnya bagaimana mengganti steel atau material, kita memproses komponen-komponen dengan menggunakan baja yang mempunyai high tensile, strength yang tinggi. Jadi tensile strength yang tinggi. Sebelumnya mobil-mobil yang lama itu menggunakan material baja yang mild steel, yaitu baja dengan kekuatan tarik di bawah 200 megapascal. Sedangkan sekarang kita sudah menggunakan high tensile. Contoh, suspension member yang kita produksi itu menggunakan baja dengan kekuatan tarik 590 megapascal. Jadi kekuatan tariknya udah 3 kali lebih dari yang mild steel. Kemudian rocker panel, side member, itu sudah banyak yang kita buat dengan menggunakan 980 megapascal. Nah, apa keuntungannya? Keuntungannya adalah bajanya lebih tipis tapi mempunyai kekuatan tarik yang lebih besar. Jadi mempunyai kekuatan yang lebih tinggi. Nah, kalau bajanya bisa kita buat lebih tipis, beratnya lebih ringan, maka secara konstruksi bodi kendaraan akan makin ringan. Nah, yang kita siapkan lagi apa tadi? Plastic injection. Akan banyak untuk mobil listrik itu banyak menggunakan material dari plastik. Oleh sebab itu, kita saat ini sudah mulai invest untuk menambah kapasitas di plastic injection. Dari yang tadinya maksimum kita menggunakan mesin injection 800 ton, saat ini kita mulai mempersiapkan hingga 1.200-1.500 ton untuk plastic injection ini. Ini adalah untuk kebutuhan, kita melihat ke depannya akan banyak komponen-komponen yang akan menggunakan material dari plastik. Ketiga, tadi saya sudah sampaikan di dalam presentasi saya, bagaimana Dharma Electrindo Manufacturing, Dharma Kyungshin Indonesia, itu juga sangat siap untuk wiring harness-nya. Semakin banyak atau EV yang akan dihasilkan, maka akan kita sih senang-senang aja karena pasti butuh wiring harness yang lebih banyak lagi dan yang juga yang spesifikasinya lebih tinggi sebetulnya. Kemudian apalagi yang kita siapin, tadi kita sudah memproduksi baterai pack, memang dan saat ini pun ada beberapa yang sudah mulai kerjasama, memang baru preliminary discussion, untuk misalnya membuat baterai pack untuk kebutuhan EV nanti, baik untuk roda 2 maupun roda 4. Dan kita juga mendukung ekosistem dari kendaraan listrik, salah satunya kita ingin sudah mulai mempersiapkan untuk membuat charging station itu sendiri, baik yang yang slow charging maupun yang fast charging. Jadi yang AC maupun yang DC, baik yang wall mounted maupun yang charging station yang besar yang 100 kW. Ini contohnya, dan kita selalu berprinsip bagaimana kita memajukan perindustrian nasional, yaitu dengan membuat semuanya lokal, jadi dengan lokalisasi. Karena kita melihat bahwa saat ini masih banyak yang
diimport sebetulnya. Nah kita karena kita manufacturing company maka selalu aim-nya adalah bagaimana memproduksi secara lokal. Demikian juga untuk kebutuhan roda 2 next-nya. Kalau EV untuk roda 2 pasti yang dibutuhkan adalah baterai swap. Nah untuk kebutuhan baterai swap ini juga dibutuhkan charging station di banyak tempat. Dan charging station yang dibutuhkan pasti yang fast charging. Kenapa? Kalau enggak kan nanti itu orang datang motornya mau ganti baterai, ternyata baterainya lagi dicas semua gitulah. Jadi harus yang casnya cepat. Karena tidak mungkin pemilik EV nantinya secara keseluruhan itu mempunyai atau akan mencas motor listriknya di rumah. Karena ya kita tahu bahwa pemilik dari sepeda motor listrik kalau harus cas di rumah maka dibutuhkan butuh listrik yang besar, ya susah. Jadi memang harus swap ke depannya. Kira-kira begitu. Berapa investasi yang disiapkan? Enggak terlalu banyak karena untuk membuat charging station misalnya mesin-mesinnya kita udah punya semua. Jadi nggak perlu kita invest baru. Kita ada laser cutting, ada laser drilling yang menggunakan laser dan sebagainya itu udah ada di pabrik kita. Jadi rasanya kita nggak butuh investasi yang besar untuk membuat charging station dalam hal kebutuhan mesinnya, gitu loh. Kemudian juga investasi yang lainnya rasanya sudah tidak banyak lagi yang dibutuhkan karena mostly sudah ada di pabrik-pabrik kita. Sedangkan berapa kontribusi segmen produk ini karena kita melihat bahwa tetap aja selama sampai tahun 2030 misalnya kita lihat tetap aja pertumbuhan dari EV ini mungkin belum bisa ngalahin dari internal combustion engine lah ya. Sampai terakhir itu salah satu menteri juga pernah mengungkapkan di media bahwa paling lambat tahun 2035 bahwa tidak ada lagi produksi untuk internal combustion engine. Sebetulnya kalau kita lihat memang itu dasarnya adalah untuk mendukung net zero di tahun 2060 yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Jadi kurang lebih begitu. Ini untuk menjawab semua nih. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya dari William Janesta. Untuk produksi 3 wheels EV kapan akan dimulai? Apakah akan diproduksi dalam negeri ataukah di luar negeri? Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah untuk PLTS di 2 pabrik baru, berapa masing-masing kapasitasnya? Siapa partner untuk pengembangan PLTS tersebut? Untuk produksi 3 wheel itu kita saat ini sedang mengajukan sertifikat untuk SUT. Dan mudah-mudahan cepat sehingga kita bisa mulai di tahun depan. Kita target sih mulai di tahun depan mungkin di semester kedua kali. Karena kita masih harus mendapatkan sertifikat lulus uji dulu. Kita juga harus menomorsatukan masalah safety dan sebagainya. Jadi kita juga nggak terlalu mau tergesa-gesa sebelum persiapannya benar-benar kita yakin bahwa produk kita aman. Jadi itu juga kita sedang lakukan tes terus. Kemudian untuk PLTS pembangkit sebetulnya bukan pembangkit listrik tenaga surya sih. Ya, tapi nggak apa-apa. Itu masing-masing kapasitasnya kira-kira 10.000. Kira-kira 10.000 dan itu di Jababeka. Jadi kita kerjasamanya dengan Bekasi Power ya, dengan Bekasi Power di sana. Siapa yang akan masangnya masih sedang kita bicarakan dengan pihak Jababeka sendiri. Karena memang ada batasan berapa maksimum yang boleh dipakai dengan menggunakan solar panel ini. Tapi prinsipnya satu, bahwa kita memang harus mulai dengan tenaga surya ini sebagai bentuk komitmen kita untuk mensupport program pemerintah decarbonize
dan juga untuk net zero-nya dari pemerintah. Itu aja. Dan kalau dua pabrik ini udah berhasil ya akan merembet ke pabrik yang lainnya. Jadi ini juga sekalian kita belajar dan sekalian uji coba juga buat kita. Baik, terima kasih Pak Arianto. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Paulus Rahmat. Apakah Dharma Polymetal mendapatkan recurring income dari charging station? Kemudian kompetitor di wiring harness dan battery pack siapa aja, berapa persen market share Dharma Polymetal? Kemudian kalau mau jadi dealer Power Ace bagaimana? Yang terakhir adalah Power Ace mengeluarkan motor roda 3 dengan harga 80 jutaan, sedangkan Wuling Mini EV 70 jutaan. Apakah harga dari Power Ace bisa bersaing? Silakan. Oke, terima kasih. Kita belum mulai, yang charging station kan akan kita mulai tahun depan. Kita selain memang akan memproduksi alatnya sendiri, jadi kita sebagai manufacturing company, alatnya sendiri kita mau produksi. Kedua memang kita mempunyai aim untuk juga mensupport adanya SPKLU di seluruh Indonesia. Rasanya pemerintah juga pasti butuh support dari swasta untuk itu. Nah, apakah akan mendapatkan ini? Ya tentu, tapi seberapa besar dan kapan itu kita masih bicara. Jadi masih kita persiapkan. Kita memang selalu mempersiapkan dengan baik karena nggak mau tercecer nantinya. Sedangkan kompetitor di wiring harness dan battery pack siapa saja? Kita lihat kalau kayak wiring harness ini sebetulnya untuk mobil itu dari seluruh kendaraan mobil Jepang biasanya memang menggunakan wiring harness yang diproduksi oleh perusahaan Jepang di Indonesia. Tapi partner kita sebetulnya Kyungshin Corporation itu juga di Koreanya 50% share-nya adalah milik Sumitomo sebetulnya. Jadi kita juga nggak ada masalah nantinya sedang berusaha untuk mendapatkan order dari mobil-mobil merek Jepang. Kemudian berapa persen market share? Nah saat ini ya kita masih kecil karena saat ini Dharma Kyungshin Indonesia itu baru mensuplai untuk Hyundai Creta dan Hyundai Stargazer. Jadi baru itu aja, sedangkan yang lain itu rasanya yang Jepang itu disupport oleh perusahaan Jepang. Nah kemudian kalau mau jadi dealer, gampang, nanti hubungin aja kita. Rasanya di Instagram juga ada nih, Instagramnya Power S, silakan diklik di Instagramnya Power S. Kemudian Power S mengeluarkan motor roda 3, kayaknya kemahalan deh kalau 80. Setahu saya mungkin 80 yang tipenya apa? Setahu saya harganya dari mulai 30-an soalnya, 26, 30 sekitar itu. Tergantung tipenya apa. Sedangkan Wuling Mini EV 70 jutaan. Tapi kalau punya Wuling Mini 70 jutaan kan nggak mungkin dipakai buat ngangkut galon, nggak mungkin dipakai buat ngangkut gas, nggak mungkin dipakai buat kafe, kopi gitu kan. Jadi saya nggak yakin juga sih harganya. Tapi kira-kira purpose-nya beda gitu loh. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Arianto. Kemudian ini ada dari Bapak Ferry dari investor individu. Untuk yang pertanyaan pertama, penjualan mobil domestik sejak 2010 sampai sekarang tertinggi mencapai 1, juta unit. Sedangkan motor 6,5 juta unit. Terlihat pasar otomotif ini mengalami saturasi, sedangkan ke depan pemerintah berencana membatasi penjualan mobil berbahan bakar fosil. Bagaimana pandangan manajemen terkait hal ini dan dampaknya ke Dharma? Kemudian pertanyaan terakhir dari Bapak Ferry, apakah Dharma memiliki dividen policy yang stabil? Silakan Pak. Terima kasih Pak Ferry. Betul bahwa sebenarnya gini, kalau penjualan mobil itu memang sangat bergantung terhadap GDP. Jadi gross domestic product dari Indonesia per kapitanya. Tadi kita lihat bahwa sebetulnya kalau bicara soal density, kita itu masih sangat rendah, 78 mobil per 1.000 penduduk. Thailand itu 280,
Kemudian Malaysia itu 400 lebih, Jepang 600 lebih. Kita bandingkan dengan Jepang. Jepang itu penduduknya kira-kira let's say 120-130 juta orang. Tapi penjualan mobil domestiknya di luar ekspor, jadi tidak termasuk ekspor, itu setahun kira-kira 5-6 juta unit untuk penjualan domestik, bisa dicek deh. Untuk penduduk yang 120 juta. Dan kita tahu bagaimana public transportation di Jepang. That's very excellent kan di sana, gitulah. Kemana-mana subway-nya nyambung semua dan puluhan line. Baik di Tokyo, di Osaka, di Nagoya, itu semua public transportation-nya kan luar biasa. Nah kalau kita bandingkan di Indonesia public transportation, kalau kita bicara MRT itu baru satu line, setengah line kali ya. Baru setengah line gitu. Baru satu. Kalau kita bicara angkutan publik yang lainnya pun baik kereta dan sebagainya, kalau dibanding dengan di Jepang ya bukan bagaimana, tapi rasanya lebih baik dan lebih perfect di sana. Nah, dengan public transportation yang luar biasa excellent-nya aja, pasar domestiknya adalah 5-6 juta unit. Untuk penduduk yang 120 juta. Gitulah. Nah, di kita memang akhirnya perlu waktu untuk growth dari otomotif. Memang bergantung benar dari GDP. Selama GDP kita masih 4.000, 5.000 ya mungkin naiknya 10%, 5%, 10%. Kemarin itu sebetulnya sudah sempat kita membuat roadmap itu sampai 2 juta unit per tahun. Cuman kena pandemik kemarin sebetulnya. Salah satu yang menyebabkan turun lagi itu setelah tahun 2019. 2019 itu penjualan 21,1 juta di domestik dan kira-kira 300.000 ekspor. Tahun ini mungkin ekspornya kira-kira 400.000. Jadi secara produksi mungkin tahun ini sekitar 1,3, 1,4 sampai akhir tahun. Itu dari segi produksi bukan penjualan. Karena ada domestik dan ada ekspor. Jadi memang untuk four wheel growth-nya masih ada lah ke depan. Apalagi dengan pemerintah kan menggenjot infrastruktur, jalan tol di mana-mana nyambung, dibikin lagi, Trans Sumatera, Trans Kalimantan, di Jawa sendiri, kemudian ada Trans Papua, dan rasanya itu nanti diisinya kan oleh kendaraan roda 4 at least kan, mobil-mobil gitulah untuk infrastruktur tadi. Jadi ke depan mestinya tetap menjanjikan lah growth-nya. Sedangkan untuk roda 2 yes. Di roda 2 kita sudah saturated mungkin. Nah kita melihatnya peluangnya adalah bagaimana pindah switching dari internal combustion engine untuk roda 2 ke roda 4. Nah ketika GDP kita naik, ketika di suatu negara GDP-nya naik, maka memang terjadi shifting juga dari roda 2 ke roda 4. Jadi kita memang melihat bahwa ke depan dengan naiknya GDP Indonesia yang akan tumbuh adalah roda 4-nya. Di roda 2 yang tumbuh adalah mungkin EV-nya nanti, electric vehicle-nya. Itu yang akan mulai duluan lah. Kira-kira begitu. Dampaknya terhadap Dharma ya sangat baik kalau pindah juga switching dari internal combustion engine ke electric vehicle. Bahwa kita sebagian terpengaruh yes, tapi nggak ada masalah gitu loh. Karena toh nggak akan suddenly tiba-tiba tidak produksi lagi. Itu masih butuh sampai kalau benar yang diucapkan oleh salah satu menteri di pemerintahan bahwa tahun 2035 adalah batas terakhir, tapi mungkin mundurlah saya pikir. Karena net zero Indonesia itu 2060, jadi kalau ditarik 20 tahun aja 2040. Kalau mungkin sekitar itulah. Karena untuk pindah switching langsung 100% ke EV itu memang memerlukan juga infrastruktur yang baik dulu. Kira-kira begitu. Apakah daerah Dharma memiliki dividen policy yang stabil? Kita ini pernah janji masalahnya waktu IPO nih. Salah satunya bahwa kita akan membagikan at least
Paling tidak itu 20% dari profit kita sebagai dividen. Jadi rasanya paling tidak itu yang kita jaga. Paling tidak itu yang kita jaga. Memang kalau mau lebih ya tergantung juga kebutuhan kita ke depan. Jadi kayak tadi misalnya kalau kita mau bikin bisnis-bisnis baru yang belum saya bisa bicarakan, ada beberapa bisnis itu yang akan mempengaruhi. Tapi paling tidak di 20%, itu aja. Baik, terima kasih Pak Rianto. Kemudian pertanyaan dari Bapak Raka Raditya, berapa anggaran CAPEX untuk tahun 2023 rencananya akan dipakai untuk apa saja? Yang pertama tadi menyelesaikan pabrik untuk Dharma Precision Part dan Dharma Precision Tools. Itu mungkin satu pabrik dari mulai fondasi, bangunan, mechanical, electrical, kemudian tadi solar panel, digitalization dan sebagainya, karena kita maunya sophisticated untuk pabrik yang baru nanti udah benar-benar menerapkan teknologi yang terbaru. Itu mungkin masing-masing butuh sekitar 40-an sampai 50 gitu. Untuk itu yang paling besar. Kemudian kita juga akan mulai dengan memproduksi atau menggunakan misalnya SMT, Surface Mounted Technology, karena kita kebetulan kita sudah cukup banyak kebutuhannya. Jadi kita juga itu teknologi yang baru, tapi mungkin itu juga nggak terlalu mahal. Nah, saya sih memperkirakan saat ini, karena kita masih raker ya, jadi anak-anak perusahaan ini masih belum pada selesai semua rapat kerjanya. Jadi belum terkonsolidate semuanya, tapi dengan sudah diperkirakan itu paling tinggi itu antara 150-200 kurang lebih CAPEX-nya. Dan itu sudah termasuk kita memakai untuk beberapa seperti tadi ada charging station, SPKLU, kita juga mau bantu untuk membuat mesin-mesin swab, dispenser dan sebagainya. Karena kalau nggak ada yang bantu support pemerintah soal itu, rasanya target EV pemerintah juga akan susah nantinya. Oke. Baik, terima kasih Pak Rianto. Kemudian berikut pertanyaan dari Bapak Kevin. Berapa banyak bisnis Dharma Auto Parts sekarang yang akan obsolete atau tidak digunakan saat terjadi peralihan dari ICE ke EV? Kemudian apakah bisa dijelaskan isi dari others business lain two wheels and four wheels? Apakah pertumbuhan di other sustainable atau one of di 3Q22? Gini, kalau kita lihat saat ini rasanya itu masih cukup lama ya. Kalau pure 100% pindah, artinya dari internal combustion engine ke EV. Tadi memang dicanangkan paling tidak tahun 2035. Itu kalau 2035 13 tahun lagi, 14 tahun lagi. Tapi feeling saya sih rasanya mungkin di 2040 paling cepat. Karena apa? Karena juga kita lihat bedanya dengan pihak produsen misalnya Jepang ya. Itu kan mereka tetap maunya tidak pindah langsung dari ICE internal combustion engine ke BEV, battery electric vehicle, tapi selalu ingin di hybrid. Nah, kalau hybrid rasanya nggak ada banyak yang berubah, malah ada tambahan aja. Karena hybrid tetap membutuhkan apa yang ada dipakai sekarang. Dan kalau ditanya, oke, let's say benar-benar pindah, nggak diproduksi lagi internal combustion engine, nggak dipindah lagi yang fosil, nggak dibikin lagi. Oke, yang kena adalah exhaust system, muffler. Tapi rasanya itu juga masih jauh. Dan kebetulan mungkin kontribusinya terhadap total consolidation kita itu mungkin hanya 10%, gitulah. Jadi it's okay. Tapi kalau itu pun hilang dan benar-benar pindah ke EV, maka dibutuhkan baterai pack, wiring harness, sistem kontrol, sensor. Nah itu yang akan naik lebih dari 10% dari kitanya. Jadi it's okay buat kita, nggak ada masalah karena memang kita sudah persiapkan untuk itu.
Kemudian apakah bisa dijelaskan dari other business lain? Oh, isinya di situ ada fastener, kemudian ada three wheels yang masuk di situ, ada bicycle, kemudian juga ada pooling buying, yaitu artinya gini, salah satu untuk mensiasati kenaikan material, harga material, kita itu juga membantu supplier-supplier kita untuk mendapatkan material dari kita. Jadi, karena kalau supplier kita kan levelnya mungkin lebih di bawah, sehingga mereka kalau harus beli material langsung import itu jadi lebih mahal kalau mereka import sendiri, karena tidak mendapatkan economic kuantitinya, minimum kuantitinya. Sehingga biasanya kita yang import, kemudian jadi kita memberikan kepada supplier kita tuh seperti maklon, jadi jasa aja, materialnya dari kita. Jadi seolah-olah begitu. Jadi kita beli Rp1.000, kita jual juga cuma Rp1.000 gitulah. Itu salah satu untuk memanage supaya kita bisa menjaga harga biaya itu. Itu salah satunya yang masuk di other business. Makanya kalau dilihat GP-nya kan rendah kalau yang untuk other business. Karena tadi kalau kita jualan material kita nggak ngambil untung. Kita beli 1.000 ya kita jual 1.000 gitu loh. Karena kalau kita ambil untung juga percuma. Nanti supplier kita juga naikin harga ke kitanya kan. Jadi itu kira-kira. Jadi secara makanya dilihat GP-nya paling rendah deh kalau untuk other. Karena kita memang tujuannya untuk membantu supaya kita bisa menstabilkan harga di kita. Kurang lebih begitu. Baik, terima kasih Bapak Irianto Santoso, Bapak Ibu yang kami hormati. Tadi adalah pertanyaan terakhir untuk sesi Q&A. Maka demikian acara paparan publik tahunan PT Dharma Polymetal Tbk. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu para tamu undangan sekalian yang telah mengikuti acara ini hingga selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih.